warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas disiapkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita memasuki bab baru. Saya ingin bertanya, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Siapa yang bisa mengingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Silakan angkat tangan. Silahkan Dika. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jika tidak ada Pancasila, maka akan terjadinya pertentangan antara agama maupun ras karena tidak adanya dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita negara. Nah, silakan diperhatikan di atas. Kompetensi dasarnya yang pertama, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kita akan menggunakan model problem based learning sama seperti sebelumnya, problem based learning. Jadi akan ada masalah dulu, baru kita akan menyelesaikannya sama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode apa? Metode namanya adalah metode snowball throwing. Silahkan berdiri dan kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Tidak kulupakan selama hidupku. Perhatikan di atas. Di sini ada peta konsepnya. Ini supaya kalian paham ya yang akan kita pelajari di bab ini. Jadi yang pertama itu adalah, perhatikan dulu judulnya, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau 1945. Kemudian apa-apa sih yang harus kita pelajari di dalam bab ini? Yang pertama ada makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kemudian kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita masuk pembahasan awal ya, ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kedudukannya undang-undang itu adalah sebagai hukum tertulis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna alinea. Makna alinea yang tadi kalian sebutkan ya, ada 4 alinea. Ada alinea pertama, ada alinea ketiga, ada alinea kedua, dan ada alinea keempat. Silakan diperhatikan di atas. Oke, alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan bagikan kertas. Ini adalah hasil pengamatan kalian dari video. Silahkan dideskripsikan atau muncul apa atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapatkan dari video tadi. Oke? Karena yang saya ujikan ya. Yuk berikan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang kalian dapatkan dari pengamatan video tadi. Silahkan saya berikan waktu selama 10 menit. Oke, sekarang saya akan membagikan kelompok. Kelompok ini yang akan menyusun materi, kemudian mengumpulkannya sebentar atau di pertemuan selanjutnya ya. Yang pertama ketua kelompok dulu. Yang pertama ketua kelompok itu tetap Dika ya. Andi April Radika itu ketua kelompok 1, kemudian ketua kelompok 2 itu Indri Pertiwi. Oke, baik. Sekarang karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, setiap kelompok menyusun materinya sesuai dengan materi yang kalian pilih berdasarkan materi yang diambil dari buku atau internet atau buku-buku yang relevan lainnya.
Sekarang yang mendapat bola, saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bolanya. Perkenalkan, saya Suci Aulia dari kelompok 1. Saya berikut jawab. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan di depan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana bunyi teks proklamasi kemerdekaan yang dibaca oleh Insinyur Soekarno? Jawaban, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang makna kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.